Selamat pagi. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi mengenai seminar proposal. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Yonatan, dan di sini saya akan melakukan presentasi seminar proposal yang berjudul Analisis Proses Internasionalisasi pada UMKM, Studi Kasus pada UMKM Zoca Gerakria di Kabupaten Garut. Berikut merupakan pembahasan. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, dan yang ketiga merupakan metode penelitian. Pendahuluan. Di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada profil UMKM, dan yang kedua merupakan rumusan masalah, ketiga merupakan tujuan penelitian, dan yang keempat merupakan manfaat penelitian. Profil UMKM. Zoca Gerakria itu merupakan sebuah UMKM yang sekarang sudah menjadi CV yang berdiri pada tanggal 9 September 1999 di Kabupaten Garut, yang bergerak di bidang kerajinan, seni, dan pariwisata yang memanfaatkan sumber daya alam yaitu akar wangi yang dapat dijadikan sebuah karya dan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Rumusan masalah. Bagaimana kondisi lingkungan bisnis dalam keberlangsungan internasionalisasi? Bagaimana peran inovasi dalam keberlangsungan proses internasionalisasi? Dan yang ketiga adalah bagaimana proses internasionalisasi pada UMKM Zoca Gerakria. Tujuan penelitian. Mengidentifikasi kondisi lingkungan bisnis dalam keberlangsungan internasionalisasi. Yang kedua adalah mengidentifikasi peran inovasi dalam keberlangsungan proses internasionalisasi. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi proses internasionalisasi pada UMKM Zoca Gerakria. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada aspek teoritis dan kegunaan praktis. Untuk aspek teoritis itu sendiri, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk perusahaan dan untuk mengembangkan kompetensi internasionalisasi secara lebih efektif dan efisien. Dan yang kedua merupakan kegunaan praktis, yaitu penulis berharap hasil akhir penelitian ini dapat menjadi informasi yang berguna bagi perusahaan terkait. Tinjauan pustaka. Di sini ada beberapa teori yang digunakan dalam menunjang penelitian. Yang pertama ada UMKM, internasionalisasi, inovasi, dan lingkungan bisnis. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, UMKM yang dilihat dari jumlah kuantitasnya 5 hingga 19 orang itu merupakan usaha kecil, dan apabila sebanyak 20 hingga 99 orang merupakan usaha menengah. Internasionalisasi. Menurut Jen tahun 2012 yang dikutip dalam jurnalnya, internasionalisasi merupakan salah satu tahapan pertumbuhan perusahaan, khususnya pertumbuhan pasar, yang merupakan cita-cita hampir seluruh usaha, tidak hanya dalam skala kecil dan juga menengah. Inovasi. Menurut Ciptono tahun 2008, inovasi secara sederhananya merupakan implementasi praktis sebuah gagasan ke dalam produk atau proses baru, dan inovasi juga menciptakan dalam memahami kebutuhan pelanggan serta meningkatkan profitabilitas. Lingkungan bisnis. Menurut Joko Utomo, lingkungan bisnis ini dibagi menjadi dua, yaitu ada lingkungan eksternal dan juga ada lingkungan internal. Berikut merupakan kerangka pemikiran, yaitu lingkungan bisnis dan inovasi ini akan mempengaruhi proses keberlangsungan internasionalisasi. Metode penelitian. Di sini ada karakteristik penelitian, operasional variabel, tahapan penelitian, situasi sosial, pengumpulan data, sumber data, validasi dan rehabilitas, teknik analisis data, dan atlas.it. Karakteristik penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, tujuannya deskriptif, paradigmanya interpretism, keterlibatan peneliti yaitu mengintervensi data, berdasarkan unit analisis yaitu individu, dan berdasarkan waktu analisis yaitu cross-section. Operasional variabel. Menurut Sekaran dan Bougie, operasional variabel adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengurangi keabstrakan konsep dari variabel sehingga variabel tersebut dapat diukur dalam bentuk yang nyata. Berikut merupakan tahapan penelitiannya. Situasi sosial. Dikutip dalam buku Metode Penelitian Pendidikan dalam Sugiono tahun 2015, situasi sosial itu terdapat 3 elemen. Yang pertama itu ada tempat, pelaku, dan juga ada aktivitas. Pengumpulan data. Di sini ada wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Tapi penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur karena peneliti membutuhkan interaksi secara langsung kepada sumber data yang akurat. Sumber data ada secara primer dan juga sekunder. Untuk sumber data primer, peneliti mendapatkan data primer yang bersumber langsung dari pemilik UMKM. Data tersebut berupa jawaban-jawaban penelitian yang diajukan dalam wawancara. Lalu untuk sumber data sekunder itu, penelitian ini mendapatkan sumber data sekunder yang berasal dari website mengenai informasi dan profil Zoca Gerakria. Validitas dan reliabilitas. Ada credibility, yaitu merupakan kriteria untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi. Transferability, yaitu untuk keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Dependability, yaitu kriteria yang digunakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak. Dan confirmability,
yaitu merupakan kepastian terhadap setiap data yang didapatkan. Teknik analisis data, ada analisis sebelum ke lapangan dan selama di lapangan menggunakan model Miles dan Huberman. Merupakan kerangka dari Miles dan Huberman. Atlas.it. Ini merupakan software yang digunakan untuk membantu para peneliti kualitatif dalam menganalisis penelitian secara lebih terstruktur. Software ini juga mampu membaca berbagai jenis data, yaitu berupa audio, data video, data gambar, data tertulis, baik dari artikel, buku, data maupun survei, maupun dari transkrip wawancara. Cukup sekian dan terima kasih.